Barcelona akan menggunakan pinjaman bank 100 juta euro untuk melunasi gaji. Presiden Barcelona Joan Laporta telah mendapatkan pinjaman dari Bank Investasi Amerika yang akan memungkinkannya menggunakan 100 juta euro atau setara dengan 122 juta dolar untuk menyelesaikan pembayaran gaji kepada para pemain. Berbagai sumber mengatakan kepada ESPN, laporan akan dapat meminta batas kredit hingga 500 juta euro secara total. Menurut sumber ESPN, tetapi hanya akan menggunakan 100 juta euro untuk saat ini untuk membayar gaji kepada para pemain sejak Januari. Para pemain Barca dibayar dengan gaji bulanan yang relatif rendah, dengan sebagian besar pendapatan mereka tercukup dalam 2 cicilan. Satu dibayarkan pada Desember atau Januari dan lainnya pada akhir musim. Pandemi virus corona telah mempercepat masalah keuangan Barca dan memungkinkan hutang kotor klub meningkat mencapai hampir 1,2 miliar euro. Sejak dimulainya pandemi, para pemain Barca telah menyetujui berbagai langkah untuk membantu, termasuk pemotongan gaji 3 bulan Maret lalu dan skema penangguhan pembayaran awal musim ini. Tetapi klub masih berjuang untuk mengimbangi pembayaran. Sumber mengatakan kepada ESPN bahwa ada ketakutan yang nyata bahwa jika klub tidak dapat membayar sekitar 40%, itu bisa menyebabkan potensi sanksi bagi Barca. Dengan satu sumber menyoroti, oleh karena itu pentingnya pinjaman yang diperoleh Laporta. Laporan tahunan Barca dianggarkan sebesar 230 juta euro untuk dibayarkan sebagai gaji ke skuad tim utama untuk musim 2020-2021. Hal pertama yang dilakukan Laporta setelah terpilih sebagai presiden pada Maret lalu adalah memerintah audit internal terhadap keuangan klub. Tumpul di kandang, penyebab Barcelona gagal juara La Liga. Barcelona dipastikan gagal menjuarai La Liga 2020-2021. Peluang Los Blaugrana dipastikan tertutup usai menelan kekalahan kala menjamu Celta Vigo Minggu 16 Mei lalu. Dalam laga yang dihelat di Camp Nou tersebut, Barca unggul lebih dulu melalui Lionel Messi. Namun mereka justru harus menelan kekalahan melalui 2 gol samping Mina. Bagi Barcelona, kekalahan ini merupakan hal ironis. Pasalnya, skuad besutan Ronald Koeman digadang-gadang sebagai kandidat terkuat juara La Liga. Salah satu yang menjagokan Barca menjuarai kompetisi musim ini adalah Infogol. Laman statistik ini sempat menyebut bahwa Barca bakal menikung Atletico Madrid untuk mengangkat trofi juara La Liga musim ini. Namun kenyataannya, justru Real Madrid yang saat ini masih berpeluang menikung Atletico. Bukan tanpa alasan, Barcelona sempat dijagokan bakal menjuarai La Liga 2020-2021. Yang paling mencolok, Los Blaugrana memiliki nilai expected point paling tinggi di antara tim-tim peserta La Liga musim ini. Menurut laman Understat, nilai expected point Barcelona sendiri 77,80. Ganas mencetak peluang. Salah satu tingginya expected point Barcelona musim ini tak lepas dari tingginya nilai expected goal mereka. Bahwa nilai expected goal mereka mencapai 83,67. Nilai ini merupakan yang paling tinggi di La Liga musim ini. Tingginya nilai expected goal Barcelona menunjukkan bahwa mereka merupakan tim yang paling piawai mencetak peluang-peluang berkualitas. Soal bertahan, Barcelona tak sebagus ketika menyerang. Urusan membiarkan lawan menciptakan peluang, Barcelona memiliki nilai expected goal against sebesar 39,48. Dengan nilai ini, mereka berada di peringkat ke-6 di antara klub-klub La Liga musim ini. Sementara itu, sejauh ini, gawang Barcelona kebobolan 38 gol. Urusan menciptakan peluang kala bermain di kandang, Barcelona jagonya. Mereka memiliki nilai expected goal sebesar 45,25 kala bermain di kandang. Namun dari nilai expected goal tersebut, mereka hanya mampu mencetak 44 gol. Joan Laporta beri sinyal buruk untuk Ronald Koeman di Barcelona. Joan Laporta buka suara soal Barcelona yang harus melepas kesempatan jadi juara La Liga. Presiden Barcelona itu memberi sinyal akan melakukan banyak perubahan besar musim depan. Meski tak secara gamblang, Joan Laporta seperti memberi tekanan dan sinyal buruk bagi Ronald Koeman. Soalnya dia agak kecewa dengan hasil yang didapatkan. Saya bilang,
Bakal evaluasi di akhir musim tergantung dengan hasil dan penampilan. Ujar Laporta seperti dikutip Marca. Kami memenangkan Copa del Rey dan kami bangga dengan itu. Namun kami tersingkir dari Liga Champions lebih cepat dan sulit menerima gagal juara di La Liga. Joan Laporta mengaku harus banyak mengeluarkan keputusan. Dia akan melakukan itu mulai pekan depan. Banyak keputusan harus diambil. Dimulai pekan depan, kami akan komentari itu. Kami harus kerja keras dan punya tim yang kompetitif agar bersaing di Liga Champions, ujar Koeman. Saat saya bilang ini akhir sebuah era, itu karena hal itu yang perlu dilakukan. Laporta bakal menemui Koeman usai pertandingan terakhir Barcelona melawan Eibar. Setelah itu, dia akan segera bergerak cepat untuk memulai musim baru. Barcelona banyak membuang kesempatan di La Liga. Dalam pekan-pekan terakhir, setidaknya ada 2 kali momen Barcelona harusnya bisa memimpin klasemen. Cara meningkatkan Barcelona adalah dengan memperkuat pertahanan. Lihatlah statistik tim di La Liga dan terbukti di mana kekuatan dan kelemahan FC Barcelona berada. Dengan 84 gol di Liga, tim Catalan telah mencetak 19 gol lebih banyak dari Atletico Madrid dan Real Madrid, serangan terbaik berikutnya. Tapi dalam hal pertahanan, Barca kebobolan 14 lebih banyak dari Atleti, 11 lebih banyak dari Real, dan bahkan 5 lebih banyak dari Sevilla. Blaugrana sebenarnya kebobolan sebanyak Real Sociedad. Jelas bahwa jika Barca ingin meningkatkan hasil Liga tahun ini, mereka harus melakukannya dengan lebih sedikit kebobolan, terutama pada saat-saat yang tidak tepat. Kurangnya fokus telah menjadi masalah yang jelas sepanjang musim. Meskipun mungkin peningkatan pada pemilihan pemain tim dilakukan untuk musim panas, sudah pasti Eric Garcia akan didatangkan dari Manchester City. Tapi di luar itu, bagaimana pertahanan akan diperkuat? Matthijs de Ligt Juventus mungkin bisa menjadi target transfer teratas. Untuk jendela transfer musim panas pertama, Joan Laporta kembali bertugas. Tetapi apakah dia terlalu mahal? The Catalans telah mencoba meyakinkannya sebelumnya. Ketika dia dulu bermain untuk AFC Ajax, dia akhirnya tidak melakukan apa yang dilakukan rekan timnya Frenkie de Jong, memilih untuk tidak pergi ke Camp Nou. Barcelona dapat melihat bek sayap dan juga bek tengah mereka, dan bahkan penjaga gawang Marc-Andre ter Stegen akan absen 3 bulan karena cedera, dan kepercayaan pada Neto relatif rendah. Lionel Messi makan siang dengan Luis Suarez di Madrid. Lionel Messi telah memanfaatkan salah satu dari 2 hari bebas yang diberikan Ronald Koeman kepada skuad Barcelona untuk melakukan perjalanan ke Madrid bersama istrinya, Antonella Guzzo, menurut Mundo Deportivo. Pasangan Argentina itu berfoto saat makan siang bersama pria Atletico Madrid Luis Suarez dan istrinya Sofia Balbi. Mereka berdua bertemu 10 hari yang lalu ketika Barcelona bermain imbang dengan Atletico di Camp Nou, dan bertemu lagi dengan istri mereka di restoran Italia Numa Pompilio di Golden Mile lingkungan Madrid di Salamanca.